Oke guys, balik lagi di channel Trader 20 Pips Community. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang teman-teman perlu wajib ketahui, yaitu adalah rumus dari strategi BBMA. Ya, ini wajib kalian hafalkan, wajib kalian pahami ya. Nah, sebelum pembahasan, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan support dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan logo loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel ini. Oke, yang sudah follow terima kasih, dan buat teman-teman yang mau belajar bareng bisa masuk ke grup Telegram, linknya ada di deskripsi. Yuk kita bahas. Saya minta maaf kalau memang suaranya agak sedikit bising karena memang posisi saya di luar di tempat ngopi, jadi maklum ya kalau ada suara motor, mobil atau suara jangkrik ya. Anggaplah itu sebagai backsound kita ya. Oke, kita akan bahas pertama adalah terkait rumus dari BBMA. Nah, rumus dari BBMA ini sebenarnya kalau teman-teman pahami itu akan sangat legit sekali teman-teman ya, akan sangat banyak menghasilkan profit. Syaratnya teman-teman harus paham dulu rumusnya apa saja. Nah, rumus dari BBMA ini di sini ada 3 teman-teman. Yang pertama RRE, yang kedua REE, yang ketiga adalah REM. Nanti saya akan coba aplikasikan di chart ya, jadi tonton sampai dengan habis supaya teman-teman tidak gagal paham. Yang pertama adalah RRE, maksudnya gimana? RRE itu singkatan dari re-entry, reject. Reject di sini bisa MA50 atau low BB ataupun up BB ya. Kemudian yang ketiga adalah setelah reject yaitu adanya ekstrim. Jadi di rumus RRE ini, time frame pertamanya kalian harus melihat adanya re-entry. Yang kita ketahui bersama bahwa re-entry itu terjadi ketika ada CSAK ataupun CSM atau candlestick momentum. Maka pasti akan ada yang namanya re-entry. Nah, ketika di time frame pertama sudah masuk ke area re-entry, maka teman-teman harus turun ke time frame kedua sebagai konfirmasi bahwa di time frame kedua harus ada reject. Baik itu reject MA50 atau reject up BB atau reject low BB. Setelah menemukan adanya rejection, maka kita harus turun ke time frame ketiga menunggu konfirmasi atau setup kita untuk entry. Yaitu apa? Di time frame ketiganya wajib ada ekstrim. Itu yang dimaksud dari RRE. Nanti kita bahas ya. Yang kemudian yang kedua REE. Rumus REE ini time frame pertama wajib ada re-entry ya. Kemudian yang kedua di time frame keduanya, setelah di time frame pertama ada re-entry, maka wajib di time frame kedua ada ekstrim. Kalau di time frame kedua sudah ada ekstrim, kita turun ke time frame ketiga juga wajib ada ekstrim. Ya, itu REE, pengertiannya itu rumus dari REE tersebut. Kemudian yang ketiga rumusnya adalah REM, REM. Yang pertama, time frame pertama itu wajib ada re-entry, time frame keduanya wajib ada ekstrim, dan time frame ketiganya wajib ada MHV atau market hilang volume. Nanti saya akan juga bahas ya terkait validnya MHV itu seperti apa, validnya CSAK itu seperti apa, validnya CSM itu seperti apa. Nanti akan saya bahas di video berikutnya ya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan dan belajarnya juga tidak salah kaprah. Oke, kita akan masuk ke pengaplikasian pada chart ya. Kita akan temukan dan kita akan aplikasikan dari 3 rumus ini ya. 3 rumus ini ketika kita di chart ya, kita akan melihat ada apa saja ya. Sebagai contoh ya, kita akan melihat random. Oke, dari sini aja lah biar nggak terlalu jauh ya. Yang pertama harus wajib adanya re-entry. Re-entry itu terjadi ketika adanya CSAK. Teman-teman bisa lihat di mana CSAK di H1 ini. Nah, ini CSAK. Kalau teman-teman belum paham apa itu CSAK, sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi tonton coba di video sebelumnya. Ini ada CSAK ini.
Ya, saya belum berbicara masalah valid atau tidaknya ini CSAK, tapi yang jelas ini adalah CSAK dulu. Setiap ada CSAK pasti ada yang namanya re-entry. Karena ini CSAK buy, maka ada re-entry buy. Re-entry buy itu di mana? Di MA510 low. Nah, kita tandai ya di sini ya. Jadi di time frame pertama sudah masuk nih rumusnya re-entry. Oke, nih kita tandai. Saya pertebal lagi warnanya menjadi ini. Oh, salah. Kita rubah, berarti kurang terang ya. Oke lah, ini ya. Nah, ini ada re-entry. Di time frame pertama kita menemukan re-entry, berarti di time frame keduanya wajib ada apa nih? Ada rejection ataupun extreme. Ya. Kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat nggak di sini adanya apa? Adanya reject ya. Ini yang pink ini MA50. Kebetulan di sini rejectionnya adalah rejection MA50 dan low BB. Oke. Rumus pertama re-entry masuk, rumus kedua rejection atau reject MA50 atau reject low BB di sini juga sudah valid. Tidak ada CSM ya. Kemudian kalau sudah menemukan seperti ini, rumus 1 masuk, rumus kedua juga masuk, berarti di time frame ketiganya di M5 wajib ada yang namanya ekstrim. Kita lihat di sini ada ekstrim nggak? Teman-teman lihat nggak? Ada ekstrim nggak di sini? Di kotak ini. Wajibnya ya di kotakan ini ya, karena kan ini area re-entry-nya. Ternyata nggak ada ekstrim teman-teman. Tuh. Ternyata tidak ada ekstrim. Maka rumus ini tidak valid meskipun harga betul naik, tapi kan naiknya tidak signifikan karena nggak ada ekstrim teman-teman. Oke, tuh. Nah, ekstrimnya baru muncul di sini. Ekstrimnya baru muncul di sini. Ya. Jadi pertama kita menemukan re-entry, ya. Re-entry pertama di candle yang tadi di H1-nya di sini. Nah, di area ini nggak valid teman-teman untuk kita buy karena posisi harga terus turun. Kalaupun ada kenaikan, kenaikannya tidak terlalu tajam. Jadi teman-teman, rumusnya ini nggak masuk, jangan dipaksakan. Oke, kita balik lagi, cari lagi momen berikutnya. Di rumus pertama tadi sudah masuk ya, re-entry, rejection, kemudian extreme. Tapi pada case-nya ternyata di sana tidak ada extreme. Sekarang kita lihat di sini. Di sini ada yang namanya CSAK sell. Kalau ada CSAK sell, maka carinya adalah re-entry sell. Re-entry sell itu di mana? Di MA510 high. Mana? Ada nggak candle yang masuk ke MA10 high? Nah, nih teman-teman. Ini harga masuk. Ya, berarti kan ketika masuk kita tandai langsung. Tandai dulu. Bukan langsung entry. Tandai dulu. Di time frame keduanya di sini ada apa? Kita turunkan ke M15. Adakah reject ataukah adakah ekstrim? Kita cari. Nah, di sini. Ternyata di sini tidak ada apa-apa, teman-teman. Tidak adanya rejection, tidak adanya ekstrim. Ya sudah. Berarti tidak valid. Ya, kita kembali ke H1 lagi. Apakah ada re-entry berikutnya? Tidak ada teman-teman. Ya, setelah itu tidak ada nih. Nggak ada yang masuk sama sekali. Setelah ini cuma menyentuh aja, dia langsung drop turun. Ya, dia langsung drop turun. Jadi ini nggak valid. Kita cari yang lainnya. Oke. Kita cari re-entry. Yang mana adanya re-entry? Oke, ini ada CSM. CSM itu adalah patokannya adalah candle yang keluar dari Bollinger Band. Ini ada CSM sell, maka kita wajib entry sell. Di mana? Di area MA510 high. Kita tandai nih, begitu harga masuk, kita tandai dulu valid tidak re-entry ini. Ya, ini re-entry sell. Oke. Kita tandai dulu nih. Ini re-entry sell. Kenapa kok harga terbang? Masuk nggak rumusnya? Nah, nih re-entry sell karena adanya candlestick momentum.
Oke, kita turun ke M15. M15 nya ada apa? Kita cari. Nah, M15 nya ada apa di sini? Ada rejection teman-teman, ya. Ada rejection nih dari sini nih, 15 15 15. Nah, di sini kan ada rejection. Kalau sudah ada rejection, kita turun ke M5. Di M5 wajib ada apa? Ekstrim. Ya, time frame ketiga wajib ada ekstrim. Ternyata apa teman-teman? Ada nggak ekstrim di sini? Ada nih. Ini ekstrim. Ini ekstrim. Ini ekstrim. Tapi kalau kita langsung entry di sini kan keseret. Maka di time frame ketiga itu wajib setelah ada ekstrim, kemudian ada MHV, kemudian CSAK sell. Ketika terjadi CSAK sell, barulah kita entry di area re-entry sell-nya dan harga drop turun. Ya. Itulah cara validasinya. Nah, kebetulan yang di sini ketemunya adalah REM, teman-teman. Di sini ada ekstrim tapi harga naik. Ya, di time frame pertamanya re-entry, di time frame keduanya ada rejection MA50, terus kemudian di time frame ketiganya terbentuknya adalah MHV. Ekstrim, TP wajib, ada MHV. MHV itu adalah candlestick yang setelah ekstrim ini tidak mampu keluar lagi menjadi CSM. Maka ini dinamakan MHV. Setelah itu harga membentuk CSAK sell. Nah, ini namanya MHV valid. Setelah ini ditemukan, barulah kita masuk re-entry sell dan drop turun. Ya, begitu juga dengan rumus yang ketiga. Rumus yang kedua, re-entry ekstrim. Berarti di time frame pertamanya wajib ada re-entry. Kemudian di time frame keduanya wajib ada yang namanya ekstrim, dan time frame ketiganya wajib ada yang namanya ekstrim juga. Kita lihat di sini. Di sini ada yang namanya candlestick momentum. Kalau ada candlestick momentum wajib ada re-entry. Re-entry-nya mana? Di MA510 high. Kita tandai dulu nih. Ini kan menyentuh. Ini juga menyentuh, ya. Kita tandai dulu. Begitu dia menyentuh MA510 high, kita tandai seperti ini, teman-teman. Untuk cari validasi di time frame keduanya terbentuk apa. Di sini sudah ada re-entry, di time frame keduanya ada apa? Kita lihat. Oke, kelewat. Nah, ini dia. Lagi-lagi nih. Di sini ada ekstrim, ya. Di sentuhan pertama ada ekstrim. Kalau sudah ada ekstrim, kita turun ke M5. Di M5-nya wajib ada ekstrim juga. Nah, coba kita lihat, teman-teman. Ya. Kita lihat di sini. Di sini ada ekstrim nggak? Nggak ada. Ya. Adanya di sini nih. Di sentuhan pertama. Dan kemudian di sentuhan kedua ini menjadi MHV. Ekstrim TP wajib MHV. Ya. Tapi karena kalian misalkan menemukan di time frame pertama kita ngomongin tadi ya, yang di H1 ini. Mana tadi? Nah, ini. Di H1 itu kan kita melihatnya candle yang ini ya. Candle yang kedua ini ya. Ini kan menyentuh, ya kan? Ini juga menyentuh, ini menyentuh, ini juga menyentuh. Kita lihat dari sentuhan ini di time frame ketiganya mana yang ekstrim, karena di time frame kedua kan tadi sudah reject dan ada ekstrim juga. Nih di M15-nya. Kita lihat. Nah, di M15-nya ada apa? Ada ekstrim. Ya, ini indikatornya keluar. Oke. Jadi yang kita tandai di sini nih, yang ekstrim. Kemudian kita turun ke M5. Di M5-nya ada apa? Di M5-nya wajib ada ekstrim. Ternyata di sini adalah MHV, teman-teman. Kalau di sini ada MHV, maka sebelahnya harus ada ekstrim. Nah, begitu harga drop turun ya menjadi CSAK sell, maka area entry kita ada di MA510 high. Dan harga akhirnya drop turun ke bawah ya. Meskipun ini menyentuh lagi menjadi ekstrim, ini menjadi validasi bahwa kita harus melanjutkan pergerakan harga ya, dan harga drop turun jauh. Oke. Jadi seperti itu, silakan dipelajari kembali teman-teman.
Mudah-mudahan nanti bermanfaat ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau konsultasi dan diskusi di grup. Ingat, rumusnya ada 3, yaitu RRE, REE, dan REM. Silahkan bisa di screenshot.